Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan 3 jenis multiplexing. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Cakra Nanggala dengan NIM 2024-2205-033. Sebelum masuk ke pembahasan 3 jenis multiplexing, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang multiplexing. Multiplexing adalah suatu teknik dalam komunikasi dan jaringan yang memungkinkan pengiriman banyak sinyal atau data secara bersamaan melalui satu jalur fisik atau channel. Tentunya tujuan dari penerapan teknik ini adalah efisiensi transmisi serta penghematan infrastruktur untuk jalur komunikasinya. Nah, jadi kita akan belajar tentang frekuensi division multiplexing, wavelength division multiplexing, dan time division multiplexing. Pertama yang kita pelajari adalah pengertian, cara kerja, serta keuntungan dari frekuensi division multiplexing. Frekuensi division multiplexing adalah teknik multiplexing analog yang memungkinkan beberapa sinyal ditransmisikan secara bersamaan melalui satu media dengan cara membagi rentan frekuensi yang tersedia yang dipisahkan oleh bandpass filter. Kemudian kita masuk pada cara kerja FDM. Yang pertama, bandwidth total dari media komunikasi dibagi menjadi beberapa saluran atau channel. Kemudian setiap saluran diberi frekuensi pembawa atau carrier frekuensi yang berbeda. Setelah itu, sinyal dari masing-masing pengguna dimodulasi ke frekuensinya masing-masing. Semua sinyal ini digabung menjadi satu sinyal gabungan dan dikirimkan. Dan yang terakhir, di sisi penerima, sinyal demodulasi kembali sesuai frekuensi pembawa untuk mendapatkan data aslinya. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan FDM. Yang pertama, tidak bergantung pada sinkronisasi waktu. FDM tidak memerlukan sinkronisasi waktu yang presisi antara pengirim dan penerima. Tidak seperti TDM yang sangat bergantung pada timing yang tepat. Ini membuat FDM lebih stabil dalam jaringan yang mengalami delay atau jitter, getaran waktu. Kemudian lebih cocok untuk sinyal analog. FDM sangat ideal untuk transmisi sinyal analog seperti siaran radio dan TV analog. Sedangkan TDM lebih cocok untuk sinyal digital dan WDM khusus untuk sinyal cahaya dalam jaringan fiber optik. Selanjutnya, transmisi paralel yang nyata. Dalam FDM, data dari beberapa sumber dikirim secara simultan, sebenarnya bersamaan, di frekuensi yang berbeda dengan TDM yang mengirimkan data satu persatu secara bergiliran. Ini membuat FDM cocok untuk layanan real time, seperti siaran suara dan video. Selanjutnya, implementasi teknologi relatif lebih sederhana untuk analog. Karena tidak perlu konversi digital dan pengaturan waktu yang kompleks, FDM dapat diimplementasikan lebih mudah dalam sistem analog tradisional seperti radio FM tanpa memerlukan teknologi canggih seperti pada WDM atau sistem TDM digital. Dan yang terakhir, lebih tahan terhadap gangguan waktu. Jika terjadi gangguan atau penundaan sinyal, FDM tidak terlalu terganggu
karena masing-masing saluran tetap berada di frekuensinya masing-masing. Bandingkan dengan TDM yang bisa kacau jika slot waktu tergeser. Selanjutnya adalah pengertian cara kerja serta keuntungan dari WDM. WDM adalah metode multiplexing yang digunakan khusus dalam komunikasi serat optik, di mana data dari beberapa sumber dikirim secara bersamaan menggunakan panjang gelombang atau warna cahaya yang berbeda dalam satu serat fiber optik. Masuk pada cara kerja WDM, yaitu setiap sinyal data diubah menjadi cahaya dengan warna berbeda atau panjang gelombang berbeda. Kemudian, berbagai sinyal cahaya ini digabung menjadi satu berkas cahaya menggunakan prisma atau multiplexer optik. Kemudian berkas cahaya dikirim melalui satu serat fiber optik. Yang terakhir, di sisi penerima, demultiplexer optik memisahkan sinyal berdasarkan warna atau panjang gelombangnya. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan WDM. Yang pertama, kapasitas lebih tinggi. WDM mampu mentransmisikan puluhan hingga ratusan sinyal cahaya berbeda secara bersamaan melalui satu serat fiber optik. Setiap sinyal menggunakan panjang gelombang atau warna cahaya yang berbeda, sehingga total bandwidth jauh lebih besar dibanding VDM atau TDM yang berbasis frekuensi atau waktu. Kemudian kecepatan data lebih tinggi karena bekerja dengan media optik dan menggunakan cahaya sebagai pembawa data. WDM mendukung transfer data dalam kecepatan sangat tinggi sehingga cocok untuk backbone jaringan internet dan komunikasi data jarak jauh. Selanjutnya, tidak perlu sinkronisasi waktu. Berbeda dengan TDM yang memerlukan sinkronisasi waktu yang presisi, WDM tidak memerlukan hal tersebut karena setiap sinyal berjalan di panjang gelombang yang terpisah. Ini membuat sistem lebih stabil dan lebih sederhana dalam manajemen waktu. Compatible dan scalable. WDM dapat digunakan dengan perangkat dan jaringan fiber optik yang sudah ada tanpa harus mengganti seluruh infrastruktur. Jika dibutuhkan lebih banyak kapasitas, tinggal tambahkan panjang gelombang atau channel baru. Dan yang terakhir, lebih aman dari gangguan. Sinyal dalam WDM cenderung lebih kebal terhadap interferensi elektromagnetik karena menggunakan cahaya dalam serat fiber optik, bukan sinyal listrik dalam kabel tembaga. Ini membuat WDM sangat cocok untuk jaringan yang butuh keamanan lebih tinggi.